kembali Bapak Ibu. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan setiap ungkapan rasa syukur kita. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik bagi kita. Kita ada dengan kondisi keadaan kita saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Mungkin kita datang dengan membawa pergumulan, membawa sukacita, apapun kondisi kita, Tuhan tetap baik untuk setiap kita. Dia Bapa yang baik untuk setiap anak-anaknya. Allah yang berkata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap kasih karunia-Mu, atas segala-galanya yang sudah Engkau sediakan untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada dengan kondisi keadaan kami saat ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan seorang diri ya Bapak. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami datang dengan membawa hati yang tidak batas, kalau kami datang dengan membawa hati yang tidak layak, mari Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami, agar setiap doa-doa kami, puji-pujian kami, penyembahan kami pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang sudah Engkau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Naikkan syukurku Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Namun terkadang kami yang kurang setia kepada Engkau Tuhan. Tapi pada malam hari ini kami mudahkan kepada Tuhan dengan membawa hati kami, membawa kerinduan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan semuanya. Saudara Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan puji-pujian kita. Mari semua bertepuk tangan. Masih semangat memuji Tuhan? Cuma 2 orang yang jawab. Masih semangat memuji Tuhan? Oke, kita mau bertepuk tangan lebih meriah lagi.
siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan, agar apapun apa yang ditaburkan pada malam hari ini boleh ditaburkan di tanah yang subur, sehingga kita boleh bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah yang banyak. Kita nyatakan kerinduan kita kepadanya. Nyatakan kerinduan kita untuk menghidupi kebenaran daripada Tuhan.
Mari sembah Dia, mari sembah Allah yang Maha Tinggi, sembah Allah yang Maha Kuasa. Bebaskan rohmu untuk menyembah Dia, bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Aku akan menjagamu selalu anak-anakku. Aku akan mendekat engkau di dalam hatiku. Serahkanlah panggilanmu padaku. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu. Sungguh indah hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada malam hari ini Engkau juga sudah menghantarkan hamba-Mu Ibu Lani Pola yang sudah Engkau percayakan untuk mewartakan firman kebenaran yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai beliau, apapun yang keluar dari mulutnya berasal daripada Engkau Tuhan, lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan, Kau juga berikan hikmat-Mu kepada setiap kami, agar apa yang ditaburkan pada malam hari ini boleh kami mengerti dan memahami lewat hikmat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan seruan-Mu, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman. Setiap doa, ungkapan rasa syukur kami naikkan hadirat-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa, bertahta bersama dengan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saya undang namanya. Shalom, selamat malam, saudara dan saudariku yang terkasih, yang sangat dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Jelas Tuhan ada mengasihi orang yang berdosa, orang yang berzina, Sakyus segala, apalagi Anda yang rajin datang kemari dan menyembah. Kita pasti. Tema saya malam ini sesuatu yang bertanya-tanya. Kuasa doa seorang istri. Orang banyak tahu keadaan Gera. Begitu dia, wah berarti Pak Gera sembuh ya. Wah kuasa istrinya si Lani Pola, doanya mantap. Maka setiap hari saya sudah mulai offline
pelayanan keluar. Banyak yang nanya, "Ulangi gimana Pak Gerard? Nggak ada kabarnya. Apakah udah sembuh? Apakah udah bisa jalan?" Apakah itu? Saya hanya menjawab stabil. Ya, stabil. Maka tema hari malam ini adalah puasa doa seorang istri. Berarti banyak orang bertanya-tanya, berarti bagaimana keadaan Pak Gerard? Nanti kita lihat. Ya, memang puasa doa seorang yang sungguh percaya, puasanya luar biasa. Tetapi kita jangan mengatakan puasanya luar biasa sesuai dengan kehendakku. Nanti banyak ada ayat-ayat. Belum nanti ya Pak. Kalau gitu saya ambilnya beli sama Pak. Karena ada ayat-ayatnya banyak sekali. Sayangnya ada gambarnya segala. Oke, ya, saya tidak bisa ngambil waktu itu saya kasih fokus saya. Saya sudah coba berkali-kali di rumah dan masuk. Sorry ya, saya tidak pakai kacamata. Doa itu singkatan apa sih sebenarnya? Doa itu adalah kita singkat, duduk ngomong-ngomong dengan Tuhan. Tapi biasanya orang doanya adalah tapi tidak mendengar suara Tuhan. Apa jawabannya? Udah itu jalan. Tapi persekutuan doa, karismatik dimanapun, ada bahasa roh, selesai bahasa roh, kita hening mendengarkan apa yang Tuhan jawab bagi kita, betul nggak? Maka ada nubuat, ada suara hati kita dengar apa yang Tuhan katakan. Itulah saya merasa di persekutuan doa itu banyak sekali saya mendapatkan. Dulu saya berdoa gitu, tapi menanti jawaban Tuhan apa? Ya, saya bersyukur. Nah, di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, kita sudah tahu kan? "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Saya tahu ini ayat. Saya tahu. Saya datang kepada Tuhan karena suamiku 7 tahun yang lalu stroke. Saya datang kepada Tuhan, minta tolong sembuhkan suamiku. Janji Tuhan katanya melegakan aku terbeban berat. Tapi kenapa sampai 7 tahun? Sampai saat ini kok belum dijawab? Itu bagi pemikiran orang yang tidak percaya. Itu bagi pemikiran orang yang tidak percaya. Kalau kita percaya Tuhan itu baik, yang tadi kita nyanyikan, Tuhan itu baik dan amat baik, maka di dalam hidup kita tidak ada namanya bersungut-sungut. Tidak ada ngegerutu. Bahkan kita bertanya, mengapa ini terjadi? Nggak ada pertanyaan itu. Apalagi sampai kita keluar dari iman kita, iman Kristiani kepada Tuhan karena kecewa, itu menyesal banget. Tapi kalau Anda dan saya sungguh percaya Tuhan itu baik, dalam hidup apapun yang kita alami tidak ada pertanyaan mengapa, tidak ada namanya bersungut-sungut atau kecewa, ya. Karena kalau betul-betul dari hati kita katakan Tuhan itu baik, ya kan? Nah, tadi di dalam Matius, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan." Saya datang kepada Yesus, "Tuhan tolong suamiku stroke-nya lagi dalam pelayanan lagi." Saya yakin itu Tuhan akan menjawab. Tapi kok sudah bertahun-tahun kok belum ada tandanya. Bahkan malah kena COVID, waktu Delta itu waktu parah-parahnya sampai kritis ya. Karena saya duluan. Tetapi setelah saya jalani, ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan hingga hari ini. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 juga dikatakan dalam firman, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar." Ayat ini yang sungguh-sungguh mengena pada saya. Berserulah kepada Tuhan. Jangan menginginkan aku minta sembuh suamiku, enggak. Tetapi nanti Tuhan akan membukakan hal-hal yang memberitahukan pada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Ya, yang tidak terpahami
Yeremia 33. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. 7 tahun yang lalu saya tidak mengetahui. Apa maksud Tuhan? Tidak tahu. Yang saya minta adalah suamiku sembuh. Itu. Jadi ayat ini betul-betul mengena pada saya. Tuhan akan memberitahu kepada kita hal-hal yang besar yang kita tidak pahami. Nah, syarat-syarat berdoa apa? Saya tahu syarat berdoa, saya tahu. Kita juga semua tahu syarat berdoa. Syarat berdoa apa? Satu yang pertama adalah memandang Allah sebagai Bapa. Sebagai Bapa. Kita kalau sama Bapa itu dekat. Kalau dulu saya sebelum masuk karismatik, saya menganggap Tuhan jauh. Rasanya jauh gitu loh. Doaku dijawab apa enggak ya? Tuhan enggak ya, coba-coba aja lah. Tapi kalau kita menganggap Tuhan itu Bapa, kalau Bapa pasti memberi kepada anak yang terbaik. Tapi yang terbaik itu belum tentu sesuai dengan kehendak kita. Ya kan? Dan kita pasti tahu kehendak Bapa dan pasti yang terbaik, walaupun berbeda dengan kehendak kita. Ini yang saya alami selama 7 tahun. Jadi memandang Allah sebagai Bapa. Di dalam Injil Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian doa Bapa kami. Apa yang kita doakan? Bapa kami yang ada di surga. Kita sebut Bapa. Maka kalau kita berdoa, Bapa. Kalau bisa jangan pakai Allah. Bapa. Kalau Bapa itu akrab. Begitu akrabnya kita pada Tuhan, kita pada Bapa kita yang di surga. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya. Kita semua diberi kuasa menjadi anak-anak. Kalau kita anak, berarti kita nggak usah minta-minta. Anak-anak pernah nggak minta? Mama, besok mama kasih makan aku nggak? Nggak pernah nanya. Karena anak kita tahu bahwa papa mama pasti yang kasih yang terbaik. Besok pasti ada kasih makan. Dan ayat ini yang mengena bagi saya. Jadi sebenarnya saya nggak usah minta-minta kepada Tuhan. Karena waktu suamiku stroke itu saya minta kesembuhan. Jadi sekarang doa saya adalah Tuhan sembuhkanlah suamiku. Enggak, doa saya adalah Tuhan, saya percaya Engkau baik. Saya serahkan semuanya, keadaan semuanya termasuk Gerard, saya keluarga ke dalam tangan-Mu. Ternyata luar biasa. Kehendak Tuhan yang luar biasa. Nanti bulan Juli ini banyak keajaiban yang keluarga kami alami. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul di dalam hati, dinyatakan. 2 tahun yang lalu Tuhan nyatakan juga kepada keluarga kami. Tahun ini bulan Juli juga, 2 tahun yang lalu 2021 sebelum kami kena COVID, Tuhan nyatakan sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, tidak ada timbul dalam hati, rasanya nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Yang kedua, menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan adalah kita ada kerinduan untuk datang menyembah kepada Dia, seperti malam ini. Di dalam 1 Samuel 12 ayat 14, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadahlah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Allah. Kita semua tahu firman Tuhan. Anda sudah masuk ke persekutuan doa berapa tahun? Sudah berapa ribu firman Tuhan yang Anda dengar? Apakah itu sudah kita lakukan? Mungkin dalam hati kita, aduh rasanya berat. Mana mungkin aku melakukan perintah itu berat? Ada firman-Nya. Perintah Tuhan itu sebenarnya tidak berat. Karena kita merasa berat, karena kita mengandalkan kemampuan sendiri. Kalau kita mau melakukan perintah yang merasa berat, mintalah penolong yang lain, ialah Roh Kudus, untuk memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa melakukan. Di 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan di sana, perintah Tuhan itu tidak berat. Siapa bilang dia tidak bisa melakukan perintahnya? Berat, bulan berat. Saya bilang pada ibu melakukannya mengandalkan kemampuan ibu sendiri. Tapi kalau ibu minta penolong yang dijanjikan Yesus, penolong yang memberi kekuatan, yang menerangi dan yang mengajarkan macam-macam, mengingatkan macam-macam, itu penolong Roh Kudus. Sehingga kita bisa melakukan perintahnya. Jadi janganlah menentang perintah Tuhan. Yang kedua,
sudah tahu mengampuni orang lain. Saya selama ini ada orang yang menyakitkan, saya berusaha untuk mengampuni. Saya datang kepada Tuhan minta Roh Kudus untuk memberi kekuatan. Cirinya kalau saya sudah mengampuni orang itu, saya dengar namanya, saya lihat fotonya, saya lihat orangnya, ada timbul rasa kasihan. Itu berarti kita sudah mengampuni. Saya sudah lakukan. Orang yang fitnah saya begitu kejamnya, saya belajar bersama Tuhan, minta Roh Kudus untuk memberi kekuatan supaya saya bisa mengampuni. Sehingga benar jadi Tuhan, barang siapa mengampuni maka damai sukacita kuberikan kepadanya. Damai. Coba kalau saya tidak mengampuni, tidur pun nggak bisa, walaupun badan capek. Kurang ajar ya kita itu orangnya. Nah besok gue samperin dia, gue mau jelasin dia, kurang ajar ya. Nggak bisa tidur karena minggu besok pagi mau datang nyamperin ke orang. Tapi kalau kita sungguh mengampuni, tidur benar. Sebelum matahari terbenam, kau harus mengampuni. Berarti sebelum tidur harus sudah mengampuni supaya kita bisa tidur. Itu Tuhan menginginkan kita. Di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya selalu ingatkan, kalau barang siapa tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Bersyukur Anda dan saya masih diberi kehidupan. Coba kalau 1 menit lagi saya meninggal, saya masih membenci orang. Apa yang saya temui? Bapa di surga tidak akan mengampuni. Yesus mengingatkan bahkan pakai perumpamaan tentang pengampunan. Benar. Bahkan siapa mengampuni, Bapamu yang di surga juga mengampuni. Dan doamu juga akan dijawab. Saya sudah mengampuni. Ini yang ketiga. Tadi yang kedua, saya malah menjadi pewarta, bukan hanya hadir sebagai umat. Yang keempat, kalau kita berdoa, jangan pamer. Kalau ada orang lihat baru berdoa. Begitu nggak ada orang, nggak berdoa. Enggak, kita tahu semua. Kita berdoa kepada Tuhan, kalau bisa 4 mata aja, bukan 4 mata, hati kita bersama Tuhan, begitu saja. Nggak perlu dilihat orang. Dilihat orang percuma. Berdoa dengan rendah hati. Saya berusaha berdoa di saat itu, Tuhan, saya kan sudah pelayanan, suamiku juga mau pelayanan, kenapa kena terus dalam pelayanan? Itu berarti orangnya sombong, yang merasa sudah berjasa bagi Tuhan. Saya berusaha, saya doa saya tidak seperti itu. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu keinginan saya adalah sembuhkanlah suamiku. Hanya itu. Tapi timbul pikiran lagi, kan aku sudah pelayanan. Banyak orang yang ngerti, kan sudah pelayanan. Bahkan ada yang lebih kejam lagi, tapi saya sudah ampuni ke orang. Saya belum pernah tatap muka ke orang. Tapi saya masuk dalam grupnya Katolik. Dia bilang itu Pak Gerard itu sombong, makanya kena hukum katanya. Sombong itu Pak Gerard, makanya Tuhan hukum supaya dia sadar, supaya dia bertobat. Satu teman saya lagi bilang, kami grup itu tidak pernah berjumpa ya, tapi grup itu Katolik. Satu orang itu yang betul-betul dia marah sama orang itu. Dia bilang orang itu menghakimi. Saya hanya bilang, saya hanya ketawa, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Makin kita difitnah, makin kita dijelekin, makin apa, makin kita mengampuni, bukan kita besar di surga. Gitu. Saya begitu aja. Saya sudah berusaha ini tidak pamer dan tidak sombong juga, enggak. Ya, dia fitnah seperti itu, ya sudah. Saya katakan tidak apa-apa. Yang kelima, kalau berdoa memang jangan bertele-tele, panjang-panjang. Apalagi doa makan, makanan di belakang wangi, bukan main, udah lapar. Jadi orang berdoa berdongkol gitu. Yesus sudah ajarkan kita doa jangan bertele-tele. Doanya sepatah dua patah. Tuhan tahu kok keinginan kita, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kok kerinduan kita. Doanya menangis saja, doanya dia menangis saja, Tuhan tahu. Tidak usah panjang-panjang supaya dilihat orang hebat doanya. Bahkan kata-katanya disimpan dulu, disimpan atau kata-katanya indah gitu. Makanya banyak orang disuruh berdoa nggak mau. Nggak jelek ngomong tuh, makanya dia doanya bagus. Enggak. Ada ngomong sama Tuhan, dia kok nggak mau. Ngomong sama Tuhan, ngomong apa adanya. Kayak saya kalau banyak ngomong kan ngomong apa adanya kan. Repotan bahasanya. Nggak peduli.
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Tuhan tahu kok sebelum saya minta sembuhkanlah suamiku, dia tahu kok. Pasti ini si istrinya disilami pola dan keluarganya minta disembuhkan. Aku tahu kata Tuhan. Tapi Tuhan janjikan, datanglah padaku, mintalah, ketuklah dan cari. Maka saya datang. Tapi saya datangnya keliru. Tuhan sembuhkanlah suamiku, Tuhan sembuhkanlah suamiku. Pernah ada orang sakit, saya bersama dia doakan. Terus anak dia bilang, Tante, tidak ada yang mustahil. Kalau dia percaya dengan iman, pasti sembuh. Saya sama dia doakan itu orang. Begitu pulang mati tuh orang. Dewi lagi mana buktinya? Katanya sembuh. Saya jawab sembuh total. 8 kali mendoakan orang sakit, 8-8-nya meninggal. Sampai teman yang main keyboard itu yang bantuin kita dua pasutri. Dia udah gak mau lagi. Dia bilang, Pak Gerald, saya tidak mau lagi. Karena orang mengencap kita adalah pendoa pencabut nyawa. Betul, 8 orang yang meninggal. Tapi saya jawab, saya nggak bunuh dia, saya nggak meracunin dia. Tapi itu, ya, kita nggak tahu sih mana kita belum kesana kan. Justru kalau kita mati, kita tahu di sana enak. Jadi Yesus kan bilang kan, di rumah Bapakku banyak tempat, Wahyu, di sana tidak ada air mata. Itu kita imani, jangan takut mati. Kalau kita doa dia mati, bersyukurlah. Selesai doa, dipanggil Tuhan. Daripada kita harus berjaga-jaga, maka Yesus bilang berjaga-jagalah dan berdoa. Jadi kita harus berjuang berjaga-jaga. Maka waktu virus Delta, wah, Romo Yusuf Halim meninggal, wah, Romo Sumardio meninggal, wah, Romo Suherman meninggal, wah, Perdiakon ini meninggal, wah, ini semua orang-orang baik. Bulan ini kenapa ya orang-orang baik kena virus Delta dan mati? Kasihan. Saya bilang jangan kasihan. Jangan kasihan. Orang yang bilang kasihan itu berarti tidak beriman. Kalau perlu itu Romo Suherman dengan Romo Yusuf Halim kalau bisa datang ke dunia, beritahu pada kita semua. Udah jangan lama-lama di dunia. Cepatlah ke sana. Di sana enak. Benar janji Tuhan. Maka saya katakan waktu virus Delta, orang tidak takut akan virusnya, takut akan mati. Mungkin sekarang virus masih ada kan? Kok nggak pernah kita bahas masker? Karena nggak menyebabkan kematian. Berarti pada saat itu orang takut mati. Mengapa kita orang yang beriman takut mati? Jadi berdoa dengan tekun dan jangan lupa mengucap syukur. Kalau suamiku stroke, bisa nggak saya berdoa mengucap syukur kepada Tuhan? Nggak bisa. Sayangnya fotonya akhir saya nggak bisa tampilkan ya. Waktu Gerald kena stroke, saya turun 10 kilo. Terus tiap malam saya nangis karena banyak beban. Nanti bagaimana pengobatan, nanti bagaimana biaya hidup, nanti bagaimana karena Gerald ambil cicilan KP. KP-nya nggak luas, cuma 100 meter. Tapi cicilnya 1 bulan itu 30 juta. Duit dari mana saya? Saya balikan ke properti, mereka bilang nggak bisa. Itu susah dijual karena masih sepi. Bisa juga rugi sekian puluh %. Jadi saya hanya terima sedikit. Beban saya. Tetapi semuanya itu Tuhan nyatakan. Apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan, di depan mata saya nanti akan begini-begini, tidak terjadi kalau kita berdoanya bersyukur aja. Walaupun dalam keadaan apapun. Saya bersyukur, saya berusaha bersyukur. Bilang anak-anak, ayo kita bersyukur aja, kita tetap percaya Tuhan itu baik. Sampai sekarang itu kambing tidak dijual dan lunas. Saya tidak tahu dari mana. Karena tabungan Gerald saya nggak tahu. Sampai saya nangis di depan bank. Saya minta dikeluarkan. Saya bawa surat perkawinan, surat kartu keluarga dan semua bukti-bukti Gerald sakit. Bank tidak mau. Bahkan saya tanya berapa jumlahnya, mereka juga tidak mau. Dia katakan bisa kalau panggil notaris. Dia bilang boleh nggak saya telepon dengan orangnya. Saya bilang dia tidak bisa ngomong. Tambah dia nggak percaya, dia pikir saya menipu. Betul Gerald tidak bisa bicara sampai sekarang. Akhirnya orang bank menilai saya penipu.
Akhirnya saya nangis 1 jam duduk di depan gitu. Saya kalau gitu gini deh, saya dipanggil notaris tapi saya mau tahu jumlahnya dulu berapa. Kalau jumlahnya cuma 100.000, panggil notaris sekian juta. Orang saya, benar nggak? Saya mau tahu dulu jumlahnya, tetap dia tidak mau. Saya tidak tahu itu ngapain kok bisa loh terlunasi. Saya bingung. Apa yang tidak ada di dalam yang kita lihat, tidak ada yang bisa didengar oleh kita, tidak ada yang timbul dalam hati. Tuhan nyatakan lunas. Dan kagetnya biaya hidup masih tetap diberi oleh bosnya suamiku walaupun tidak full. Sampai sekarang saya tidak menjadi beban. Maka baru lagi turun dari kemarin hampir 70. Tapi saya makin berat, bajuku nggak muat semua nanti mesti beli lagi. Maka saya sekarang makan nasi cuma 2 sendok, sudah mulai turun. Turun bukan karena stres, tidak. Ya, itu yang terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketujuh, tidak meminta secara duniawi. Saya tidak berdoa, Tuhan, ini suamiku terus gimana tuh, cicilan itu gimana, Tuhan tolong kirimin duit dong, tapi siapapun dapat rezeki, dapat apa, dan pokoknya rezeki. Enggak. Karena saya tahu moto Perduki adalah bilang apa? Carilah dulu. Dan saya ingat ini moto Perduki. Karena dulu sebelum tahun 82, saya bersama Gerard pikirannya adalah duit. Karena saya tidak mau anak-anak saya nasibnya seperti saya dan seperti Gerard. Mau kuliah tidak ada uang. Akhirnya saya masuk ke sekolah juruan. Itu pun Romo yang bayarin saya. Saya masuk ke SPG Santa Maria. Romo suruh saya pilih mau STM atau SPG. Saya pilih SPG. Romo yang bayarin SPG Santa Maria. Gerard pun juga lulus SMA dari ND. Dia tidak bisa melanjutkan kuliah. Dia ingin kuliah. Maka dia merantau ke Jogja. Datang ke Romo. Romo kasih untuk ngeles, bayar untuk biaya hidup. Gerard cari beasiswa. Dia berjuang. Ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu menyertai kita, mendampingi asal kita hidup benar. Dan janganlah mata kita tentang tentang duniawi. Tapi apa yang terjadi? Bulan Juli, tanggal 1 Juli tahun 2021, Gerard mendapat penghargaan dari Bina Nusantara. Semua keturunannya semua kuliah gratis. Sampai pasangannya pun mau ambil yang internasional apapun free, tidak bayar sama sekali. Coba, tidak menyangka Gerard mau kuliah saja tidak bisa uang. Dulu kita cari uang untuk biaya anak-anak supaya bisa kuliah. 3 anak. Tapi Tuhan tambahkan, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Betul. Saya hitung bersama cucu saya, bersama pasangannya, semua 23 orang gratis kuliah di BINUS. Semua itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Dan yang hebat lagi, tanggal 20 ini Gerard juga mendapat penghargaan lagi. Bayangkan BINUS itu banyak karyawannya, banyak dosennya. Tapi kenapa Gerard dapat lagi? Hanya 5 orang. Nanti karena dia tidak bisa ke BINUS, datang ke offline-nya pakai Zoom. Jadi kami disuruh siapkan dengan keluarga semua di samping tempat tidur Gerard. Nanti BINUS pakai Zoom. Coba sampai saya menangis terharu kepada Tuhan. Bulan Juli ini terjadi keajaiban luar biasa. Anda kalau nonton itu Indonesia Got Talent, itu ada cucu saya namanya Talia Sherry. Tidak menyangka dia bisa lolos. Akhirnya sampai ke quarter final, ya. Luar biasa, RCTI. Dan yang hebatnya lagi, cucu saya ini sudah mau pergi ke Paris, mau ke Lourdes, bukan Lourdes, ke Rome. Udah beli tiketnya dulu, udah beli berapa bulan yang lalu karena murah. Terbentur dengan lomba ini. Tuhan atur. Tadi mau dibatalkan yang ke Eropa, dia mau hilangin uang dengan hotel semua dia hilangin karena ikut lomba ini. Tapi pikir lagi, kalau lombanya gak juara, udah buang di sana, rugi lagi. Tuhan atur. Tetap dia bisa pergi ke Paris, ke Rome dari RCTI. Mereka dengan sendirinya mengatur. Ini nanti show yang berikutnya tanggal 24. Cucu saya tanggal 25 baru. Berarti kan tepat. Bingung 2 hari ini dia harus pulang ke Indo tanggal 24.
Dia pergi ke travel, karena dia pakai Singapore Airlines. Dia pergi ke travel minta, bisa nggak ditukar ke tanggal 24? Nggak bisa, karena ini tiket promo. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ternyata akhirnya dia urus bisa ditukar tanpa biaya pun. Sebab kalau nak beli tiket untuk pulang aja itu 29 juta. Bayangkan Tuhan atur dengan tidak membayar tanggal 24 pulang untuk ikut lanjutkan Indonesia ke Thailand. Anda lihat bulan Juli, Tuhan itu sungguh-sungguh amat baik. Keajaiban ada. Di dalam Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kita bersahabat dengan dunia, harta-harta dunia, kita bermusuhan dengan Allah. Itu motonya Perduki itu benar, carilah dulu kerajaan Allah. Maka cucu saya sampai bilang, Oma kok bisa begini? Saya bilang itu kamu tahu gak Tuhan menyertai kamu. Makanya ayo apa yang belum dilakukan firman-Nya, robahlah. Saya katakan, inilah cara saya menanamkan iman pada keluarga saya dengan peristiwa-peristiwa kejadian. Ya, nyata sekali Tuhan itu hidup. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya adalah musuh Allah. Yang kedelapan, keteguhan hati. Saya teguh nggak? Selama 7 tahun. Melihat keadaan Gerard waktu kena COVID kok tambah lemas ototnya. Tapi Anda tahu, dalam perjalanan sakitnya Gerard banyak kejadian-kejadian yang berbeda. Saya pernah diminta di sini, saya sudah oke, saya tolak ya. Mohon maaf karena Gerard tidak bisa ditinggal, gitu kan? Saat itu saya punya suster. Saya dapat suster dari yayasan sudah lama itu, baik susternya. Tapi karena lebaran, ternyata ya itulah namanya quick, tahu kan quick dengan pacarnya. Begitu balik kerja di saya, 5 hari tidak mau mandi, 5 hari nggak mau makan, 5 hari nggak kerja. Ternyata dia minta cepat-cepat pulang. Begitu dia pulang, ternyata di lemari kita periksa itu ada tes kehamilan, ternyata dia positif. Tuhan baik. Saya tolak semua pelayanan. Waktu itu baru mulai dari offline, Pak. Waktu online, saya tolak. Saya bilang saya nggak bisa Zoom, saya nggak bisa. Udah, hari itu saya bilang Tuhan, saya putus tidak mau pelayanan lagi karena saya tidak mengerti Zoom. Tuhan baik. Di sini dikatakan keteguhan hati dan setialah. Waktu saya telepon begitu, cucu saya lagi ngungsi di rumah, dia bilang, Oma, kenapa Oma tolak? Oma nggak bisa Zoom. Nanti aku ajarin 9 tahun. Oma nanti aku ajarin. Enggak. Kecuali kalau Oma nanti lagi pelayanan Zoom, kamu duduk di samping Oma. Jadi kalau bingung, itu gimana? Iya ada Oma. Dia ajarin saya. Saya diajarin, saya makin belajar, bisa. Setelah balik lagi ke offline, saya tidak mungkin ninggalin Gerard dalam keadaan suster baru. Bukan suster baru, suster yang seperti itu. Anda tahu, sekarang suster ini, saya bisa tinggal Gerard. Bahkan kemarin saya mau rekoleksi 1 malam. Suster ini Tuhan kirim orang Katolik dan takut sama Tuhan. Orang dari Timor Leste, sudah belasan tahun kerja. Dia lulusan dari Carolus Salemba, Mutiara Kasih. Tuhan kirim. Anda tahu Tuhan kirim itu bukannya saya cari yayasan, enggak. Ada orang karismatik dari paroki mana saya lupa. Bu Lani boleh nggak ya, mama mertua saya kan meninggal dekat rumah Ibu Lani. Ini Bu Nisa 40 hari ini. Tapi Romo kalau jalan di tol itu kan macet, takutnya telat nanti bisa arwahnya. Boleh nggak? Dan jam 4 tunggu di rumah Ibu Lani. Boleh. Ngobrol-ngobrol sama Romo. Makanya firman Tuhan, hendaklah engkau murah hati seperti Bapa murah hati. Saya bilang tidak apa-apa, datang aja walaupun saya sibuk. Karena mesti ngurusin Gerard, biarkan Romo itu datang sama ibu itu. Ngobrol-ngobrol, Romo doain suamiku ngobrol-ngobrol. Akhirnya udah jauh, udah mesti Nisa di tetangga saya beda berapa blok. Teman saya itu bukan teman, saya juga gak kenal dia. Enggak, dia kenal saya tapi saya gak kenal dia. Bulan ini gak ada suster ya? Ada gak suster besan? Oh, jadi cuma satu ya, tapi itu suster besan. Mau gak di suster? Mama mertua saya. Karena sudah tidak dipakai lagi. Coba Anda lihat. Ternyata suster yang sekarang saya
luar biasa. Pekerjaan saya tidak ajarin semua. Dia sayang banget sama dia. Suster-suster yang dulu tidak dimiring ke kanan, tidak dimiring ke kiri, karena saya kan nggak kuat pinggang. Tapi dia rajin, dia 2 jam malam bangun, miringin ke kiri, miringin ke kanan, maka dia tidak borok di bokongnya. Banyak orang yang sudah bed rest ini borok di belakangnya, tapi dia bersih. Saya bersyukur dapat suster yang penuh kasih merawat suamiku. Suatu luar biasa Tuhan nyata di dalam hidup saya, di dalam sakitnya dia. Jadi kalau kita baca di dalam Injil Lukas 18 seperti seorang hakim yang gak benar itu, yang jaganya bolak-balik gitu kan. Saya juga datang kepada Tuhan tapi tidak meminta. Saya hanya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tapi Tuhan tahu hati kecil saya pengen suami itu sembuh. Saya kalau melihat kayak suami istri di mall berdua atau dalam pelayan berdua, saya ingat kalau dulu saya sama dia. Melihat di mall gandengan, saya ingat saya digandeng sama dia. Begitu saya buka yang di Facebook atau apa, saya kemarin ketemu di Perdukip Sektor Utara di Kelapa Gading, saya ketemu videonya waktu dia membawain renungan di Perdukip. Dan saya rindu dengan suaranya dia. Anak saya yang di Bandung sampai nangis, Mami jangan didengarkan lagi, sudah 7 tahun kita tidak dengar suara Papi. Begitu dengar ingat masa lalu gitu, sedih banget. Ya, tetapi disitulah saya berdoa kepada Tuhan, tapi katakan, jadilah kehendak-Mu seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Yesus juga gitu kan. Kalau bisa cawan ini berlalu, tapi yang terjadi kehendak-Mu. Saya belajar dari doa ini. Jadi kalau kita berdoa jangan lupa sebut nama Yesus. Ada tahu waktu Gerard kena COVID Delta, sebulan di rumah sakit, tangan kedua-duanya diikat. Saya kena, Tuhan beri kamar kami berdua. Kamarnya 2 kali dari ini ruangan, hanya berdua. Saat itu susah cari rumah sakit, tapi bisa dapat. Saya sepanjang malam harus jadi susternya Gerard walaupun dalam keadaan di infus, sampai infusnya keluar darah saya tidak sadar. Karena saya belajar bagaimana setel infus, bagaimana oksigen, bagaimana mandiin Gerard, saya itu. Karena suster saat itu sibuk, sulit sekali karena pasien berudak waktu gawat-gawatnya itu. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, saya masih diberi kekuatan, bisa merawat Gerard, bisa bantu mandiin dan sebagainya. Ya, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Saya diberi kekuatan karena saya sudah mulai hilang. Perasaan kecewa, perasaan sedih sudah mulai hilang. Dan doa saya adalah bersyukur kepada Tuhan. Dan katakanlah, jadilah kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu yang kehendak-Mu adalah yang rancangan-Mu berbeda dengan rancangan-Mu. Jalan-Mu berbeda dengan jalan. Tapi rancangan Tuhan, jalan Tuhan yang terbaik. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan kan? Saya sudah minta supaya suamiku sembuh, tapi kok belum dijawab. Ternyata doa saya salah. Doanya adalah jadilah kehendak-Mu. Kalau sudah kehendak Tuhan sampai 7 tahun suamiku belum sembuh, belum bisa jalan, belum bisa ngomong, saya harus bersyukur. Walaupun dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa berjalan, tapi tangan yang sebelah sini masih bisa bergerak. Saya masih bisa komunikasi. Setiap pelayanan keluar, saya tanya dulu sama Gerard, dia setuju enggak? Kayak kemarin saya bawa rekoleksi itu baru pertama kali sejak pandemi. Aku bawain rekoleksi hanya 1 malam. Papi setuju enggak? Izinkan enggak saya? Ini untuk wilayah. Kalau Papi setuju, angkat tangan. Nanti dia angkat tangan dia. Oh, berarti dia setuju. Maka saya panggil anak saya nginep untuk temani suster saya jaga kaki. Wah, saya senang sekali saya bisa keluar untuk bawain rekoleksi seperti malam ini juga. Saya senang karena saya masih hutang. Waktu itu saya batalin. Ya. Yang 11, berfokuslah pada hal-hal yang positif. Ingat, kalau Anda dan saya masuk ke dalam Tuhan, masuk ke dalam Yesus, aku ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalamku. Kita selalu hal yang negatif menjadi positif. Pasti. Ada orang jahat pada kita, fitnah, akan kejam dan sebagainya. Aneh kalau
Yesus menjadi positif. Kasihan orang itu sampai begitu. Betapa jahatnya, kasihan banget. Ya Tuhan, berilah panjang umur dia, supaya dia bisa bertobat, sehingga kalau Engkau panggil Tuhan, dia selamat. Luar biasa Tuhan. Maka kita suka nyanyi, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Dulu kita mencari harta, orang kaya pasti bahagia. Tapi sekarang kita tidak mencari firman Tuhan, karena itu invest kita nanti di sana. Ya, kita semua tinggalkan. Benar apa yang Yesus katakan Yesus, berbahagialah orang yang miskin. Artinya orang yang miskin, yang punya kontrak. Begitu orang tua yang meninggal, ada nggak berebutan harta? Nggak ada, mau rebutin apa? Matinya merem, nggak ada harta, anak-anak pasti nggak ada merebutin apa. Ini orang kaya, ini budak ini bingung. Atau nanti kalau aku mati berantem anakku, maka panggil notaris dibagi-bagi, bagi-bagi pun salah. Ya, maka carilah dulu kerajaan Allah. Saya katakan, kalau kita cari kerajaan Allah, rezeki yang mengejar kita, nggak usah kejar rezeki. Rezeki yang mengejar kita, yang saya alami itu. Tahun berapa? Waktu setahun dia stroke, datang bendahara dari Venus. Ibu, Pak Gerard mendapat 23 bulan gaji. Apa? Saya nggak tahu gajinya berapa ya, kali 23 berapa juga. Saya bingung, banyak amat. Padahal itu aku sampai kursus ini memikirkan itu. Bayar ini, bayar itu, bagaimana? Coba, Anda. Sampai ke dokter pun, rumah sakit pun 100% ditanggung. Bahkan anaknya yang rektor, yang pemilik, waktu dia sakit, dia datang pada saya, Ibu, kalau ada masalah tentang biaya atau dalam asuransi atau apa, beritahu kami. Coba, sampai seperti itu. Itu saya yakin itu Tuhan luar biasa baiknya. Yang ke-12, percayalah kepada Tuhan dan jangan ragu. Lah saya makin pengalaman seperti itu, iman saya bertumbuh. Sehingga bertumbuh sekarang apapun yang saya alami, saya tidak ragu lagi. Karena Tuhan hidup. Maka saya katakan pada cucu saya yang ikut Indonesia Idol, ingat, kamu juara atau tidak, itu semua kehendak Tuhan. Oh ya Oma, saya juga gak berambisi Oma. Saya juga gak berambisi. Makanya ada nonton ya di YouTube-nya tuh, si siapa itu yang bilang, Ivan Gunawan kalau tidak salah. Gue lihat dia katanya, santai-santai anak gak grogi. Iya, karena cucu saya gak grogi, gak berambisi untuk mengambil juara, tidak. Tapi justru lolos dia. Saya juga bingung. Lolos. Karena cara membawakannya dia tidak stres. Maka Tuhan minta kita supaya jangan stres dalam hidup. Bersukacitalah senang, tiasa di dalam segala. Bersukacita. Kalau kita bersukacita, nanti Tuhan kasih solusi, kasih jalannya sesuai dengan dia. Yang buku 1 ayat 5 dan sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Gimana bulan ini kok bisa luka seperti bulan itu bisa katakan sesuai dengan kehendakmu? Gimana? Minta sama Tuhan hikmat, sehingga kita bisa katakan sungguh dari hati, Tuhan terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Makanya apa yang terjadi kita tidak bersungut-sungut, tetap bisa bersyukur untuk itu. Dan kalau kita bisa bersyukur nanti nyata, keajaiban terjadi. Luar biasa. Yang ke-13, kalau kita berdoa datang dan berbicara dengan jujur. Banyak orang yang menyembah Tuhan, tapi hidupnya tidak jujur. Bahkan ada yang bilang, bulan ini berbohong demi kebaikan boleh, gak apa-apa. Ada ayatnya? Ada ayatnya nggak? Coba tolong dicari ya. Berbohong demi kebaikan kalau ada, tolong dicari. Sudah jelas Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran. Berarti berpikir benar, berkata benar, berbuat yang benar. Gak ada itu namanya berbohong demi kebaikan. Itu dikehendaki Tuhan, gak ada. Jadi kalau kita berdoa jujur, hidup ini jujur. Oke, jujur apa adanya. Ya, tapi banyak orang yang mengatakan dia dekat sama Tuhan, tapi hidupnya mengatakan gak apa-apa berbohong dikit-dikit. Saya pernah berbohong waktu pelayanan. Mintanya malam minggu, sudah oke, saya katakan oke. Itu di taman anggrek anak menikah itu.
Saya belum tinggal di Taman Anggrek, saat itu masih tinggal di Bekasi. Datang cucu saya sama yang cucu yang sekarang begitu lomba itu, masih baby waktu itu. Mau datang ke Jakarta, aduh, cucu baru punya satu, pengen gendong dia, jalan-jalan. Saya batalin ke anak muda itu, sorry ya, tante batalin ya, karena tante juga pelayanan double gitu, padahal gak ada double. Saya berbohong demi kebaikan, karena saya pengen jalan-jalan sama cucu saya. Aduh tante gimana tante, kok mendadak? Ya kamu tolong cari, tante bisa cari, nggak bisa, kamu aja cari cepat. Oke tante, oke. Ya tenang, udah batalin. Datang cucu saya sama papa mamanya, gendong, mau jalan-jalan ke mana? Taman Anggrek. Ya saya ikut gendong cucu saya, baru punya satu cucu tuh. Jalan ke Taman Anggrek, pas tiba di Taman Anggrek 6:30, ketemu tuh anak muda. Katanya pelayanan dong. Anda tahu siapa yang mempertemukan saya dengan dia? Siapa? Tuhan tidak menghendaki kita hidup tidak benar. Mengapa kalau kita berbohong ketahuan? Itu jangan bilang sialan. Gue berbohong ketahuan, sialan. Jangan justru bersyukur. Tuhan tegur aku karena aku berbohong. Nah ini pertanyaan saya. Tapi mengapa suamiku sampai hingga kini belum sembuh? Saya ada satu ayat yang saya betul-betul mengenal. Roma 8 ayat 28. Mungkin Anda tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk sakitnya suamiku, untuk mendatangkan buktinya saya, keluargaku bertumbuh dalam iman. Bahkan ditambahkan dengan satu peristiwa. Dan saya yakin Gerard pun dia tidak menderita. Kemarin kalau nggak salah saya tanya di depan suster saya, Bibi kan kalau dia mandi saya turunkan, Bibi menurut papi menderita nggak saat ini? Kalau enggak angkat tangan, dia angkat tangan ini, berarti dia tidak menderita. Waktu yang lalu nih suster itu non Kristiani. Saya bilang suster punya anak 4 cewek. Saya beritahu ya kalau nikah jangan bercerai. Dari agama saya tidak ada namanya perceraian. Karena ajaran Tuhanku tidak boleh cerai. Ajaran Tuhanku tidak boleh, sudah dipersatukan tidak boleh cerai. Terus saya ngomong sama dia, itu lagi keadaan mandi. Benar nggak? Jadi kalau keadaan mandi saya ngomong ngobrol sama dia. Pi, menurut kamu benar nggak Pi? Bagaimana dia isi ajarannya? Saya kaget sampai susah itu teriak. Yang biasa tangannya ngangkat begini, apa yang dia lakukan? Dia angkat tinggi dan dia begini. Saya teriak. Oh, angkat tangan, angkat jempol. Oh, berarti dia mengatakan Yesus baik, walaupun dalam keadaan sakit. Saya WA-in ke Roma Yohanes Indra Kusuma karena mereka mendoakan suamiku tiap hari. Ke suster-suster Karmel, saya WA sana. Ke Romo-Romo yang pernah datang, saya WA-in bahwa kesaksian saya Gerard, dia tidak merasa menderita, dia akan jempol. Saya pernah konsultasi juga dengan Romo. Romo itu mengatakan Gerard ini sudah melakukan sedikit dari api kebencian. Dunia mengatakan kutukan, Gerard kena sakit gitu. Tapi bagi orang yang percaya, tidak. Yesus bilang, jika engkau menjadi muridku, panggullah salibku. Ya kan? Engkau juga akan menderita. Tapi pada saat kita menderita dalam kebenaran, kita tetap bersyukur. Maka itu yang dikehendaki Tuhan. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 8 kita sudah tahu ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang bersorak-sorai. Sebenarnya pada saat dulu online saya tolak memang, tapi akhirnya cucu saya dari Zoom bisa. Begitu sekarang sudah mulai offline, gimana ya dari dia Tuhan kirim suster. Coba Anda lihat. Berarti Tuhan menginginkan saya terus tetap pelayanan. Saya tanya sama Gerard, kalau aku pelayanan, masih pelayanan sekarang, menurut kamu boleh nggak? Kalau boleh angkat tangan, ya angkat tangan. Karena Anda tahu di bulan Oktober tahun 82, pada saat itu ada satu peristiwa, kami keluarga seperti orang gila. Mungkin Gerard pernah share itu. Saya teriak-teriak selama 1 bulan, setiap 10 menit bersama Gerard dan adik ipar. Tambah kumpul semua ngintip, keluarga gila katanya, karena tiga-tiganya teriak-teriak. Dari peristiwa itu kita baru sadar, baru mengimani Tuhan itu hidup.
Maka akhirnya dia bersama saya malam itu menyatakan dari hati, Tuhan pakailah kami berdua untuk melayani Engkau sampai akhir hayat. Makanya dia izinkan saya pergi pelayanan, walaupun dalam keadaan tidak berdaya. Bisa juga pakai CCTV. Saya selalu intip-intip suster saya, benar, tiap 2 jam dia pinggirin menang sini, dan luar biasa. Ya, dan mari kita semua dalam hidup janganlah bersungut-sungut. Karena saya baru tahu bersungut-sungut itu tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Berarti kalau orang yang bersungut-sungut tidak percaya Tuhan menyertai dia, betul tak? Iya Pak. Kalau Anda kita bersungut, kita tahu Bapak kita ada di samping, kita nggak takut, kita nggak akan mungkin bersungut-sungut dan ada Bapak. Tapi kalau kita imani dan percaya Tuhan menyertai kita tapi masih hidup bersungut-sungut, apalagi marah-marah, tidak ada damai. Itu berarti kita tidak percaya Tuhan menyertai kita. Maka benar di dalam ayat, barang siapa bersungut-sungut, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Apalagi bersungut-sungut dalam pelayanan, sia-sia. Dalam pelayanan, dalam hidup, dalam melayani keluarga, dengan bersungut-sungut, apalagi ngomel-ngomel, apalagi caci maki, ngomong keluar kata-kata, wah itu lebih parah. Tapi lo, monyet lo, bego lo, ada ayatnya. Injil Matius 12 ayat 35 atau 36. Barang siapa mengeluarkan kata-kata sia-sia, dia harus mempertanggungjawabkan di hari penghakiman terakhir. Karena keluar kata-kata itu tidak dikehendaki Tuhan. Yesus mengatakan, beritakanlah kabar sukacita. Yang keluar dari mulut adalah kabar sukacita. Dan benar apa yang Yesus katakan. Apa yang keluar dari mulut itu yang berasal dari hati. Kalau hati Anda dan saya betul-betul dijamah oleh Tuhan, betul-betul menaati perintahnya, betul-betul melakukannya, maka yang keluar adalah kata-kata yang ini. Contoh dari keluarga Anda akan bahagia. Makin tua makin manis, seperti buah kurma. Tapi yang terjadi di luar, makin tua makin nggak pernah duduk berdua, tidur pun belum tidur sana. Gua di sini, gua belum tidur. Senggol kaki gua nggak bisa tidur lagi. Justru makin umur tidur sama pasangan peluk dia. Saya rindu mau peluk dia, tapi tempat tidur sempit. Kalau tempat tidur yang gede, saya malu tuh, saya naik tidur sama dia. Karena tidurnya pakai yang ini loh, yang jadi bisa begini, karena dia makannya disondekan. Saya pernah tanya, kan dia hobinya makan, sudah dari tahun 2001 sonde, jadi berarti sudah 2 tahun. Saya pernah tanya, tapi mau dicoba nggak? Jus aja deh di mulut. Dia bilang, oh berarti dia nggak mau, tapi dia nyaman di sonde. Saya bersyukur juga, positif tinggi, pakai sonde. Makanan apapun saya masukin yang bergizi. Kalau disuapin sulit karena keselam. Ya, dia lebih bergizi kalau disonde makanannya. Kan salmon, telur omega, susu ensur, tomat, labu, bayam, sawi, apalagi kaldu. Saya masukin semua di blender. Maka gerak fisiknya kuat. Kemarin cucu saya pilek, anak saya pilek, dia kuat. Kalau siang jam 2, jus 7 rupiah. Saya kasih lemon, kiwi, yang strawberry, nanas, saya blender bukan pakai air ya, sarinya itu ini. Maka dari kemudian tubuhnya kuat. Ya, walaupun ada yang pilek, tengok dia kuat. Jadi saya bersyukur. Orang bilang gila, suaminya bersyukur. Gak apa-apa, memang ikut Tuhan gila-gila. Ikut Tuhan itu bodoh-bodoh, kita dibodoh-bodohin lah, diluarkan, betul gak? Dikatakan bodoh. Dalam bagi kalau kita melakukan yang bodoh, itu dipilih Tuhan, asal sesuai dengan kehendaknya. Ya, mari kita semua, kita masih dalam masa perjuangan, berjuang, mencari kebenaran, dan jangan lupa lakukanlah. Sehingga doa kita adalah sesuai dengan kehendak Dia dan pasti yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.